didukung oleh melalui program Madrasah Young Research Supercamp atau MYRES, peserta mempresentasikan hasil penelitian yang dibagi dalam 3 bidang, yaitu bidang sains dan teknologi, sosial humaniora, dan keagamaan. Penelitian MYRES ini merupakan ide terbaik dari 600 proposal yang masuk. Setelah mendapat bimbingan 1 bulan, hasil penelitian siswa-siswi madrasah ini bisa setara dengan pemikiran tingkat mahasiswa. Kami di sini itu mempresentasikan judul kami yaitu sebagai kertas anti rayap dari ekstrak limbah tembakau hasil konsumsi rokok. Nah, di sini kami membuat kertas anti rayap itu dari ekstrak puntung rokok yang biasanya kan dibuang begitu saja lah. Kami manfaatkan kembali sebagai zat anti rayap. Kami mempresentasikan plastik biodegradable dari bonggol pisang. Apa itu? Plastik biodegradable adalah plastik yang dapat hancur dalam tanah dalam jangka waktu yang cukup singkat, tidak sampai hitungan tahun, hanya hari atau minggu. Kalau yang kami teliti sudah dapat hancur dalam waktu 2 minggu. Sebelumnya, hasil penelitian telah diuji secara tertutup di hadapan juri pada Senin 24 September 2018 di Mandua, Kota Bengkulu. Juri menilai gagasan inovatif, proses pelatihan, serta cara presentasi menjadi unsur penilaian dalam menentukan juara MYRES pada ajang kompetisi Sains Madrasah 2018. Lihat potensi yang ada di madrasah, baik itu madrasah sanawiyah maupun aliyah di Indonesia ini cukup tinggi, dan peminat khususnya di bidang sains dan teknologi ini cukup besar, sehingga mau tidak mau kita harus wadahi dalam acara kurang lebih seperti kompetisi sains di Kementerian Agama seperti itu, Pak. Banyaknya inovasi di bidang penelitian membuat siswa madrasah bisa bersaing dalam dunia pendidikan, sehingga melalui madrasah bisa melahirkan generasi unggul di bidang sains maupun agama. Madrasah kita sekarang sudah luar biasa. Mereka tidak hanya mampu menunjukkan kebolehannya menjuarai berbagai macam kompetisi di bidang sains, teknologi, baik dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dan bidangnya semakin meluas, tidak hanya di bidang robotik tadi, tidak hanya di bidang matematik, komputer, tapi juga biologi, astronomi, kimia bahkan, dan sains dan teknologi tentunya. Jadi ini menunjukkan bahwa anak-anak madrasah kita terus berprestasi dan mereka mampu mengharumkan nama bangsa bahkan di dunia atau di forum-forum internasional. MYRES merupakan bagian dari kompetisi Sains Madrasah 2018 yang dilaksanakan selama 6 hari di Bengkulu. Tahun ini merupakan tahun ke-7 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Tim Liputan, Metro TV. Kompetisi Sains Madrasah 2018 banyak melahirkan hasil riset kreatif dan inovatif terutama pada bidang sains dan teknologi. Seperti teknologi yang mempercepat waktu produksi garam berikut ini. Meski menggunakan alat sederhana, namun siswa MTSN 1 Kota Malang bisa membuat teknologi pembuatan garam yang telah tahan di segala cuaca. Berikut liputan Yani Agustina dan Yuhri dari Bengkulu yang sekaligus mengantarkan kita pada headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat dan Newsline Nusantara. Dalam kompetisi Sains Madrasah 2018 terdapat pameran penelitian dari para siswa-siswi madrasah, di mana penelitian ini merupakan penelitian dari bidang sains dan teknologi, sosial maupun agama. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta yang membuat penelitian tentang garam, di mana diketahui jika biasanya memproduksi barang membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan, namun dengan alat yang teknologi dari para siswa ini, penelitian atau produksi dari garam itu bisa dipersingkat menjadi hanya 10 hari saja, dan tidak hanya waktu kemarau saja, namun dengan alat ini bisa diproduksi dengan berbagai macam cuaca ya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan siapa? Arci. Kamu? Zaki. Oke, ini kamu idenya dari mana? Ini kan dikarenakan pada tahun 2017 berita menunjukkan bahwa garam yang dihasilkan oleh Indonesia ini tidak mencukupi oleh kebutuhan dari yang ada di Indonesia tersebut. Sehingga warga Indonesia mengimpor dari Australia sebanyak 70.000 ton. Dan hal tersebut sangat memprihatinkan dikarenakan seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia kedua setelah Kanada. Kenapa kok masih melakukan impor? Sehingga maka dari itu dikarenakan salah satu faktor penyebab dari hal tersebut itu teknologi yang digunakan oleh para petani zaman sekarang ini masih
tergolong konvensional sehingga memiliki banyak kekurangan. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan, apa yang akan kalian benahi di dalam alat ini supaya bisa digunakan oleh masyarakat luas? Kami akan mengembangkan dari alat kami untuk menutupi kekurangan-kekurangan seperti dari kontrol waktu tersebut. Ya, selain itu kami akan mencoba untuk merealisasikannya. Menurut kamu alat yang kamu ciptakan ini bisa bermanfaat oleh masyarakat itu sejauh apa manfaatnya? Untuk dari alat kami bermanfaat jelas karena kebutuhan garam di Indonesia ini semakin lama semakin meningkat disertai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Namun produktivitas yang dihasilkan juga tidak memenuhi dari kebutuhan tersebut sehingga ini sangat bermanfaat. Itu tadi salah satu teknologi yang dihasilkan oleh para peserta yang hadir dalam kompetisi Sains Madrasah 2018 ini, dan diharapkan kedepannya madrasah bisa melahirkan inovator-inovator baru untuk menciptakan sains maupun teknologi demi kemajuan bangsa. Dari Bengkulu, Yeni Agustina, Yukri, Metro TV. Didukung oleh penguasaan sains dan teknologi merupakan tuntutan zaman. Itulah mengapa pemerintah melalui Kementerian Agama memfasilitasi anak-anak madrasah kita untuk menunjukkan kebolehannya di bidang sains dan teknologi melalui ajang kompetisi Sains Madrasah Nasional yang tahun ini diselenggarakan di Bengkulu. Saksikan liputan kompetisi Sains Madrasah tahun ini hanya di Metro TV.